Shalom, Horas, saudaraku dimanapun berada. Hari ini bertemu kembali dengan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan Minggu Raya pada hari ini. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam kondisi yang sehat, sukacita, dan tetap ada dalam pengharapan yang penuh kepada Kristus, bahwa kita semua ada dalam lindungan dan pemeliharaannya hari lepas hari. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sampai demikian firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ceritanya kira-kira begini. Ada seorang bapak berjalan dengan gagah, dengan tegap ketika ada angin topan yang sangat kencang. Jadi orang-orang yang ada di kampung itu heran. Kok si bapak ini nggak takut? Kok si bapak ini nggak ada goyah sedikit pun berjalan di tengah badai yang begitu kencang? Kemudian si bapak sampai ke dekat mereka dan mereka penasaran. Lalu bertanya kepada si bapak, apa rahasianya sehingga si bapak yang tadi yang sudah tua itu tetap bisa kuat, kokoh, gagah untuk berjalan melewati badai yang ada di sekitar mereka. Kemudian seorang dari mereka memberanikan diri bertanya. Ya, katakan begini. Maaf Bapak, kami semua di sini penasaran. Kenapa Bapak bisa kuat dan tidak takut melewati berjalan di tengah badai yang begitu kencangnya? Lalu si bapak dengan santai menjawab, lah ini kalian ini gimana sih? Masa nggak tahu rahasianya? Ya Pak, apa rahasianya? Tolong beritahu kepada kami supaya kami bisa sama seperti Bapak tidak takut melewati badai. Ya cukup minum tolak angin. Kalau kau minum tolak angin, maka kau tidak akan takut menghadapi bahaya. Nah, ternyata si Bapak itu rahasianya ada di situ, minum tolak angin. Jadi kalau kita minum tolak angin, maka angin apapun yang datang kesannya tidak akan mampu, tidak akan sanggup menggoyahkan perjalanan kita. Ini adalah sebuah cerita yang lucu-lucu saja. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, badai sebesar apapun, maka memang kita tidak bisa lengah, kita tidak bisa berjalan tanpa persiapan, tanpa kekuatan, dan tanpa ancang-ancang. Harus ada sesuatu yang kita persiapkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu berjalan menghadapi dan melintasi badai sekencang apapun, sederas apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, saya mencatat pada hari ini, dalam minggu ini, ada 3 hal yang harus kita miliki ketika kita berjalan menghadapi badai kehidupan ini. Dan ini saya harapkan akan menjadi kekuatan dan menjadi daya dorong bagi kita untuk terus siap dan terus tangguh di dalam menjalani hidup di masa Covid yang sampai hari ini belum juga berakhir, belum juga tuntas-tuntas, dan sampai kapan ya gak ada kita yang tahu. Tapi bukan berarti karena kita tidak tahu lantas kita akan menyerah, berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin membekali kita, mengajak kita berpikir dan memiliki 3 sikap ini dalam minggu hari ini. Yang pertama itu adalah jadilah tetap kuat. Sama seperti
Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius, anak rohaninya yang akan terjun ke dunia pelayanan, yang dimana akan banyak menghadapi tantangan demi tantangan, goncangan demi goncangan, bahkan penderitaan demi penderitaan yang mungkin sampai pada titik dimana mengancam nyawanya, mengancam jiwanya. Oleh karena itu Paulus menekankan, memesankan kepada Timotius supaya tetaplah kuat. Jadilah kuat, ya. Jadilah kuat. Jadi kata jadi di situ mau mengatakan kepada Timotius bahwa kalau hari ini kau tidak kuat, kalau sekarang kau tidak mampu, harapanku besok lusa kau sudah harus mampu dan kuat. Maka jadilah kuat. Nah, saudaraku, ini juga yang ingin saya mau sampaikan kepada kita. Kalau hari ini kita belum memiliki kekuatan, belum siap, dan serasa bahwa kita tidak punya pegangan dalam hidup, besok jangan lagi setelah mendengar firman Tuhan ini, yuk bangun, bangkit. Jangan hidup dengan optimis dan semangat. Jadilah kuat. Supaya dengan demikian kita tidak akan loyo, tidak akan lemah, tidak gampang menyerah. Walaupun kesulitan demi kesulitan masih ada di hadapan, di dalam kehidupan kita. Ini penting, saudaraku. Ini penting saya tekankan kepada kita, sama seperti Paulus berpesan, jadilah kuat kepada Timotius. Bagian yang kedua yang harus kita miliki selama masa perjuangan ini adalah sikap pantang menyerah. Dalam beberapa firman Tuhan saya sering sampaikan, manusia kalau sudah tidak ada lagi semangat, kita ini kalau sudah tidak ada lagi semangat, sesungguhnya kita sudah sama dengan mayat. Tidak ada lagi fungsinya, tidak lagi bisa bergerak, tidak bisa lagi laju ke depan. Karena kalau tidak ada lagi pengharapan di dalam diri kita, terus kita mau apa lagi? Mau melangkah kemana lagi? Nah, oleh karena itu jangan pernah kita menyerah. Analogi yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius adalah, jadilah, anggaplah dirimu seperti seorang prajurit. Kita bisa bayangkan prajurit, bagaimana sikap, ketegasan, kepatuhan, dan tunduknya mereka kepada pimpinan atasannya. Dan kapan saja mereka diminta untuk bergerak, untuk melakukan tugas, misi, mereka tidak pernah berkata, tunggu dulu, jangan, nanti, alasan ini dan itu. Nggak ada itu. Yang ada mereka selalu sigap, siap, kapan saja. Nah, ini juga yang harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan dalam masa perjuangan seperti saat ini. Jadi, jangan pernah memberi ruang bagi si iblis untuk menggoncang, untuk mengganggu keyakinan kita, pengharapan kita, sehingga kita menjadi manusia yang lemah dan akhirnya kita menyerah. Jangan sampai. Kita harus tetap optimis, berjuang sampai titik darah penghabisan. Apapun resikonya, apapun harga yang harus kita bayar, mari saudaraku, lakukan, kejar terus, hadapi seberat apapun itu. Itulah tandanya kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dibekali oleh firman Tuhan, yang sudah diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan. Tidak gampang menyerah. Maka buang kata menyerah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ganti dengan kata-kata pengharapan, ganti dengan kata-kata motivasi, dan kita akan terus berjalan melaju sampai kemana Tuhan akan menuntun kita. Siap saudara? Kita harus siap. Yang ketiga yang kita mau sampaikan, yang ingin kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam diri kita pada minggu ini adalah bagaimana menyikapi hidup dalam masa perjuangan ini tidak memusingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak memusingkan tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Apa saja hal-hal yang bersifat duniawi? Yang pertama tentunya adalah hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, hobi, keinginan-keinginan daging, ya. Kemudian hal-hal yang membuat kita memanjakan diri,
Itu semua adalah hal-hal yang bersifat materi, duniawi. Bukan salah, tetapi pada masa seperti ini, alangkah absurdnya kita, alangkah anehnya kemanusiaan kita kalau kita masih berpikir bagaimana memanjakan diri, bagaimana memuaskan hawa nafsu kita, sementara situasi kita sudah begitu kompleksnya. Setiap hari kita dihantui dengan informasi bahwa peningkatan jumlah orang yang ODP, peningkatan jumlah orang yang meninggal, dan lain sebagainya. Kita bisa mendengar bahwa di sana kemarin ada katanya di dekat Binter sana bahwa ada 17 orang diangkut karena dicurigai juga sudah positif, dan lain sebagainya. Berita-berita seperti ini kan mencemaskan. Berita seperti ini kan mengkhawatirkan, dan otomatis kita akan dibawa menjadi galau menghadapi hidup ini. Nah, oleh karena itu, yang harus kita fokus dalam hidup kita ini adalah jangan pusingkan dengan hal-hal yang bersifat materi, duniawi. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana bisa kita solid, bagaimana bisa kompak, saling menolong, saling menguatkan. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan ini. Kita bersyukur ada banyak tangan-tangan yang mengasihi, yang peduli dengan kita. Sudah 3 kali seingat saya, kita sudah menerima bantuan dari para donatur yang sayang dengan kita, yang peduli dengan kita. Ini adalah sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan menggerakkan mereka, Tuhan meringankan tangan mereka untuk menyerahkan sebagian hartanya, sebagian berkat yang mereka terima kepada kita. Nah, yang seperti ini adalah sebuah tindakan, bentuk bagaimana mereka tidak lagi memusingkan diri dengan kehidupan, dengan keinginan nafsunya. Tapi mereka sudah berpikir bagaimana menjadikan dirinya menjadi saluran berkat, menjadi penyambung berkat Allah bagi orang lain, supaya hidup mereka semakin berguna, semakin berarti. Dan ini yang ingin kita lakukan, ini yang ingin kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau hari ini kita masih belum mampu menjadi donatur, masih dalam posisi sebagai penerima, ya nggak apa-apa. Juga jangan berkecil hati. Oleh karena itu tetap semangat, tetap berpengharapan, bekerja dengan sungguh-sungguh ke depan. Mudah-mudahan satu saat kita berubah dari penerima menjadi donatur. Itu harapan kita. Supaya orang lain yang ada di sekitar kita merasakan nikmat yang kita bagikan. Dan jangan pusing lagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan daging kita. Nah, ketiga hal ini saya harapkan bisa kita tarik, bisa kita implementasikan di dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi petarung yang tangguh di masa COVID-19 ini, dan kita berjalan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal takut, tanpa mengenal gamang, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kuasa Kristus selalu menaungi dan menolong kita. Bagaimana seorang tua dengan gagah, dengan kuatnya berjalan melintasi badai hanya gara-gara minum tolak angin, lebih-lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya dengan kekuatan penyerahan diri dan pertolongan daripada Allah, kita akan siap, kita akan mantap untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena itu tetaplah semangat, tetap kuat, tetap berpengharapan, jangan menyerah. Jadilah kuat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.